Pemirsa, seorang warga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menggugat dua perusahaan telekomunikasi nasional PT Telkomsel dan PT Telkom Indonesia ke Pengadilan Negeri Stabat. Gugatan dilayangkan setelah dirinya mengaku menjadi korban sabotase dan pencurian data pribadi melalui jaringan telekomunikasi. Sidang gugatan perdana yang diajukan seorang warga Fantoni Huang digelar di Pengadilan Negeri Stabat Kamis siang. Dalam gugatannya, Fantoni menuntut pertanggungjawaban PT Telkomsel atas dugaan sabotase dan pembobolan data yang dialami melalui kartu halo miliknya. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cakra Tona Parhusip, kuasa hukum korban menjelaskan, kartu halo yang sudah lama digunakan kliennya tiba-tiba tak dapat digunakan. Saat dicek, limit tagihan meningkat tanpa persetujuan pemilik. Korban juga menduga nomornya digunakan pihak tak bertanggung jawab untuk mengganggu rekan bisnisnya. Namun sidang perdana tersebut harus ditunda karena pihak tergugat baik Telkomsel maupun PT Telkom tidak hadir tanpa alasan resmi. Majelis Hakim menyatakan akan melayangkan pemanggilan ulang untuk sidang selanjutnya yang dijadwalkan pada Senin mendatang. Kuasa hukum korban Agus Setiawan menegaskan, gugatan ini didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Gugatan itu adalah gugatan perbuatan melawan hukum terkait perusahaan Telkomsel. Gugatan ini kami daftarkan untuk memperjuangkan hak daripada klien kami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 terkait dengan perlindungan konsumen, yang mana beberapa nomor handphone milik klien kami itu tidak bisa digunakan, dan ketika klien kami mencoba konfirmasi meminta riwayat panggilan namun tidak ada penyelesaian, sehingga jalan satu-satunya yang harus kami tempuh adalah gugatan ke pengadilan ini. Begitu. Karena bukan hanya terkait undang-undang konsumen, juga di sini juga ada hubungannya dengan undang-undang tahun 2002 terkait dengan data pribadi yang sebagaimana mestinya seharusnya kenaikan limit daripada klien kami ini harus ada konfirmasi. Ini kenaikan limit daya tanpa ada konfirmasi, tanpa izin daripada klien kami. Maka dari itu inilah bukti bentuk memperjuangkan hak daripada klien kami di sini. Data pribadi itu Bang seperti apa nih? Nah, data pribadi ini seperti artinya kan ketika klien kami ini memohon mendaftarkan sehingga mendapatkan nomor fisik dari kartu halo. Nah, pada rinciannya kan ketika kita mendaftarkan kan itu masuk itu data. Data seperti identitas. Nah, ternyata ketika sudah terdaftar dan aktif, itu kartu diduga keras digunakan oleh pihak lain, sehingga semua limit itu naik turun. Yang mana klien kami juga memiliki nomor yang tidak bisa melakukan panggilan keluar, tetapi ada rincian ternyata itu ada panggilan keluarnya. Tak hanya Telkomsel, Fantoni Huang juga menggugat PT Telkom karena jaringan Wi-Fi di rumahnya tidak bisa digunakan. Namun, tagihan terus berjalan. Rupanya yang dilakukan Telkomsel Bang? Di hacker atau gimana nih apa Bang? Ya di hacker ada rekayasa, sabotase, modem Wi-Fi semua disabotase. Bahkan pihak provider mengeluarkan data-data yang dugaan direkayasa. Udah datang ke Telkom kantor ya, kantor Medan ya. Ada 2 kali minta diselesaikan baik-baik dan pelaporan saya pun cabut, tapi jangan diganggu keluarga kita, tapi tidak realisasi dengan baik. Sidang gugatan warga Langkat terhadap 2 perusahaan plat merah ini dijadwalkan akan dilanjutkan pekan depan. Pihak pengadilan memastikan proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan. Dari Langkat, Muhammad Hijralubis, iNews, melaporkan.